Di dalam hadis yang ke-8 ini perintah untuk selalu menjaga hati kita, yaitu menjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjaga hati kita jangan keluar hati kita tersebut, yaitu berada bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi'u anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna misla ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaisin asaba ardan fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma'i fa'ambatatil kala'a wal usba al kathira wa kana minha ajadiba amsakatil ma'a fanafa Allahu biha an-nasa fasharibu minha wasagaw wazara'u wa asaba ta'ifatun minha ukhra innama hiya gi'anun la tumsika wa ma'an wa la tumbitu al-kala'a fadzalika mislu man faguha fi dinillahi ta'ala wa nafa'uhu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa alama wa mathalu man lam yarfa bidzalika ra'san wa lam yakbal hudallahi alladhi arsiltu bihi muttafaqun alaih. Faguha bidammil ghafi alal mashhuri wa gila bikasriha aisara fagihan. As-saminu an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masali wa masalukum kamathali rajulin aw qada naran
faja'ala al-janadibu wal farasu yaga'na fiha wa huwa yadhubbuhunna anha wa ana ahidun bihuzajikum anin nari wa antum tafallatuna min yadi rawahu Muslim. Al-janadibu nahwul jarodi wal farasu hadza huwal ma'rufu alladhi yaga'u fin nari wal hujazu jam'un hujzatin wahiyya mag'idul izari wassarawili. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita bisa bertemu kembali, yang mana di hari-hari kemarin, minggu-minggu kemarin, kita liburkan sementara karena ada uzur yang mana kita diminta untuk diliburkan. Maka dari itu, untuk keselamatan dan juga keselarasan, kita liburkan juga. Mudah-mudahan dengan adanya musibah demi musibah, Allah Subhanahu wa ta'ala lalukan dari kita semua, khususnya jamaah kita dan umumnya negeri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala cepat angkat ini penyakit. Bibarkatil majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bibarkatil hadis, bibarkati kitab yang kita baca ini, hadis-hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkatil hadis sallallahu alaihi wasallam, Allah angkat bala ini, Allah angkat musibah-musibah ini semuanya dengan cepat, baik yang kecil ataupun yang besar, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diselamatkan kita semua, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Pertemuan kita kembali ini adalah nikmat, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ya banyak yang merindukan, kepingin hadir di majelis. Banyak yang bertanya, kapan dimulai lagi majelis? Alhamdulillah, izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di malam hari ini kita bisa berkumpul kembali. Ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa berkumpul kembali. Bukan daya kita, bukan upaya kita. Ini adalah izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang ke-8 ini, karena yang 9 sudah kita bahas kemarin. Perintah untuk selalu menjaga
hati kita, yaitu menjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjaga hati kita jangan keluar hati kita tersebut, yaitu berada bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih pembahasan ya di dalam hadis tersebut. Hadis yang ke-8, an Jabir radhiyallahu anhu qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masali wa masalukum, perumpamaanku dan perumpamaan kalian, ya, diriku dan diri kalian, kama sali rojulin, ya, seperti seorang laki-laki, au godanaron, yang menghidupkan api. Ini seorang laki-laki menghidupkan api. Faja'alal janadibu, maka jadilah al janadib, yaitu belalang kalau kita ini, ya, jarot, janadib. Wal farasu, ya, dan yang terbang, ya, terbang seperti kupu-kupu atau laron lah. Kalau ada lampu, laron ngejar enggak? Ya, kalau ada api juga sama, ya, cahaya. Jadi laron, ya, belalang ngejar kepada lampu. Ya go'na fiha, ya, pergi ke tempat cahaya tersebut. Ya, ini api, kalau lampu enak, ya, hangat lampu. Kalau api bagaimana? Ya, kebakar. Ya go'na fiha wa huwa yazubbuhun, dan dia api itu akan membakarnya sampai dia meleleh, ya, sampai dia hangus. Anha, darinya. Wa ana akhizun bihuzajikum. Nah, ini perumpamaan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Aku itu, kata Rasulullah, ingin mengambil kalian, ingin menyelamatkan kalian dari api tersebut. Aninar, dari api. Wa antum tafallatuna, dan kalian, ya, melepaskan aku. Ya. Ibarat kita itu sudah dipegang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kalian melepaskannya. Jadi salah siapa? Ya, salah kita. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyelamatkan kita. Udah jelas, ya, di dalam sejarahnya, ummati ummati, ya. Tidak ingat kepada anak-anaknya, cucu-cucunya. Yang diingat adalah ummati ummati, ya. Umatku umatku. Itulah menunjukkan betapa cintanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Jadi apa balasan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lebih sayang dari orang tua kepada anaknya. Lebih sayang dari seorang ibu kepada anaknya, yaitu cintanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Wa ana ahizun bihuzajikum, dan aku yang mengambil kalian, ya, minan nar, dari api neraka. Wa antum tafallatuna min yadi, kalian melepaskan dari tanganku. Min yadi, ini jelas hadisnya. Min yadi, dari tanganku. Rawahu Muslim. Al janadibu nahwul jarot. Jarot ini adalah belalang. Wal farasu hadza wal ma'ruf, ya, sudah kita kenal. Alladzi yaqa'u finnar, ya. Nah, ini laron, ya, atau kupu-kupu, ya. Wal hujazu jama' hujzatin wahia ma'gidul izar, ya, tempat
tempatnya apa? Sarung atau celana, wasarawil. Ya, sarawil jamaknya sirwal. Ya. Rasulullah ngambil kita, sudah ngambil kita dari tengah-tengah, ya, narik kita dari hujaz. Hujaz itu apa? Tempat kita memakai sarung atau celana. Ya, sudah narik-narik baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita ngerasa resah. Kenapa ini ditarik-tarik? Ya. Malahan kita lepaskan, ibaratnya begitu. Yaitu dengan apa? Dengan syariatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariat ini mengajak kepada kita keselamatan, ya, mengajak kepada kita kenikmatan di dalam bersabar, bersyukur, semuanya, ya, mengajak kepada kita kenikmatan. Jikalau kita sabar, kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mendekatkan diri, banyak-banyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibarat kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang tua kita. Ya, bagaimana kita kembalikan semuanya itu, yaitu dengan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kita ikuti selangkah demi langkahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dikatakan Imam Junaid At-Taifah. Imam Junaid At-Taifah mengatakan, kullu turukin masdudah. Semua jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala masdud, tertutup. Illa, ada illahnya. Ya, illa biktifa'i atharin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali yang mengikuti selangkah demi langkah jalannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah jalan yang terbuka, itulah jalan yang cepat. Ya, naik kepada Allah Subhanahu Wa Taala jikalau kita ikuti. Ya, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabar. Ya, diwajibkan bagi Nabi untuk apa? Untuk bangun malam, sabar. Tidak tidur, sabar. Tidak makan, sabar. Bukan sehari 2 hari. Diboikot sampai 2 tahun. Ya, susahnya apa hidup kita ini? Ya, enggak ada susahnya. Kalau dibandingkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya kita dengan semua apa yang kita lakukan, tujuan kita ingin membanggakan, ingin menyenangkan, membahagiakan hatinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua apa yang kita lakukan, menghidupkan majelis, membaca hadis, ya, semuanya dari kehidupan kita niatkan dalam hati kita ingin membahagiakan hatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berniat seperti itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan melihat, ini hambaku ingin membahagiakan kekasihku, maka tidak akan, ya, menyia-nyiakan daripada perbuatan kita. Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tidak tidur. Allah Subhanahu Wa Taala akan bahagiakan kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan kabulkan semua hajat-hajat kita. Apabila kita memang dalam hati kita memang betul-betul, ya, ingin dekat bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada lagi jalannya, ya,
dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali dekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berwasilah tidak ada lagi jalannya kecuali dengan orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari keluarganya, dari sahabatnya, dari istri-istrinya. Ya, kita bertawasul, ya, dekati diri kita ya dengan orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pegang dengan kuat. Karena tidak ada lagi ajaran yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali syariatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diceritakan, yaitu Abdul Aziz Ad-Dahhak. Abdul Aziz ini terkenal orang sufi yang soleh. Terkenal orang yang soleh, waliullah. Amal ibadahnya sudah tidak ada yang mengalahkan. Akhirnya malaikat melihat ke Lauhil Mahfuz, ya, nama Abdul Aziz tersebut ada, ya, tercatat di min ahlin nar, tercatat dari penduduk neraka. Akhirnya datanglah malaikat tersebut kepada Abdul Aziz, wahai Abdul Aziz, ya, percuma engkau beribadah, karena aku melihat namamu itu telah tercatat min ahlin nar. Akhirnya Abdul Aziz mengatakan, tidak apa-apa, karena aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakan oleh Allah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan untuk memilih surga atau neraka. Ya. Ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya malaikat tersebut kembali lagi, ya, kembali lagi ke langit, melihat telah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya min ahlin nar berubah menjadi min ahlil jannah. Datang lagi malaikat tersebut kepada Abdul Aziz Ad-Dahhak, ya, Abdul Aziz, namamu sudah dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu min ahlil jannah. Ya, karena keikhlasanmu, karena engkau tidak takut mau diletakkan di dalam neraka ataupun di dalam surga. Sudah, namamu sudah berada di dalam min ahlil jannah. Akhirnya ya, biasa saja Abdul Aziz, ya, tidak bangganya, bagaimana senangnya kalau kita, ya, min ahlil jannah. Akhirnya Abdul Aziz cuma bertanya, wahai malaikat, ya, kalau tadi aku, ya, diletakkan oleh Allah, ya, namaku min ahlin nar, aku ingin bertanya, ingin tahu apa dosaku, ya, karena dia ini orang yang soleh, orang baik. Apa dosaku sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan aku min ahlin nar. Akhirnya dibuka oleh malaikat cerita lama. Ya, dulu waktu engkau masih kecil, umurmu 15 tahun, engkau itu pernah dipanggil ibumu. Sewaktu dipanggil oleh ibumu, engkau pura-pura tidur. Ya, engkau pura-pura tidur takut disuruh ke pasar. Ya. Nah, ini dosamu tersebut, Allah menjadi murka kepadamu. Dari kecil itu Allah sudah murka kepada
Abdul Aziz Ad-Dahhak. Ya, karena engkau pura-pura tidur, pas waktu ibumu datang ke kamarmu melihat, ya, engkau sudah tidur, padahal engkau tidak tidur itu, pura-pura tidur. Ya, dibuka sudah tidur, akhirnya ibumu kasihan melihatmu. Tapi Allah, ya, melek matanya, tahu kepada engkau yang tidak tidur. Karena dari situ Allah murka kepadamu, wahai Abdul Aziz. Semenjak itulah Abdul Aziz setiap berceramah tidak pernah lagi membahas lain kecuali membahas tentang berbakti kepada kedua orang tua. Ini majelis ini mengajak kepada kita untuk kembali kita menyenangkan hati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan wasilah, yaitu orang tua kita. Senangkan orang tua kita, bahagiakan orang tua kita. Yang masih punya orang tua, bahagiakan orang tuanya. Baik dengan ucapannya, baik dengan uangnya, baik dengan bantuannya, ya, karena ridallah fi ridal walidain. Ya, ridhonya Allah Subhanahu wa taala ada pada kedua ridhonya orang tua kita. Ya, kalau orang tua kita sudah meninggal, ya masih ada kuburannya. Ya, mati tidak habis, ya. Meninggal sudah. Yaitu paham yang lain, bukannya paham yang kita yakini. Ya, orang yang sudah meninggal di dalam kubur itu masih hidup. Apalagi mereka itu umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Anak umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, semuanya masuk sorga. Ya, sudah kita bahas kemarin. Ummati yadkhulul al-jannah semuanya. Ya. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Tapi kita lihat orang tua kita semuanya orang-orang yang soleh dan soleha. Jadi jelas mereka itu adalah penghuni sorga. Jadi diziarahi, dibacakan Yasin, dibacakan Al-Fatihah, ya. Diniatkan sodakoh-sodakohnya untuk orang tua. Kenapa? Karena ridhonya Allah ada pada keridhoan kedua orang tua kita. Mau lancar rezekinya, ya, bahagiakan orang tua kita. Mau selamat hidupnya, bahagiakan orang tua kita. Semuanya ada pada kunci daripada orang tua kita. Mudah-mudahan ma'asyiral hadirin wal hadirat bermanfaat majelisnya kita ini, duduknya kita ini, ya, sampai kabarnya kita ini duduknya membaca hadis-hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibahagiakan keluarga kita, dibahagiakan anak-anak kita, dijaga keluarga kita. As'alullah subhanahu wa ta'ala ayyaj'alana wa iyyakum minal ladzina yastami'unal qaul wa yattabi'una ahsanah birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.